Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal pada bab kinematika gerak dengan analisa vektor. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan jarak terjauh yang bisa dicapai oleh sebuah peluru ketika peluru ini ditembakkan dari sebuah pesawat. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah pesawat sedang terbang menukik ke atas dengan kelajuan tetap 60 meter per second membentuk sudut beta 53 derajat terhadap horizontal. Keterangan berikutnya, pada saat mencapai ketinggian 1260 meter dari pesawat, ditembakkan peluru dengan kelajuan 100 meter per second terhadap pesawat. Peluru ini membentuk sudut alfa 37 derajat ke atas terhadap arah horizontal. Pertanyaannya adalah, Sobat 100, tentukan jarak terjauh yang dicapai oleh peluru itu berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah ini adalah acuan kita, tanah ya. Kemudian di sini ada sebuah pesawat. Pesawat ini diketahui di soal memiliki kecepatan tetap 60 meter per second. Ini kita simbolkan VP, V pesawat ya. Nah, pesawat ini membentuk sudut 53 derajat terhadap arah horizontal. Nah, pada ketinggian 1260 meter, kita simbolkan ini sebagai 0, ditembakkan peluru dengan kecepatan awalnya adalah 100 meter per second. Ini kita simbolkan sebagai V0. Peluru ini membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Nah, kira-kira lintasan pelurunya adalah sebagai berikut. Nah, yang ditanya adalah jarak terjauh yang bisa dicapai oleh peluru. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Sobat 100, pahami ilustrasi gambar ini ya. Jadi yang pertama-tama kita perlu tentukan di sini adalah kecepatan awal dari peluru pada arah horizontal. Ingat, peluru ini ditembakkan dari pesawat. Peluru punya kecepatan awal, pesawat punya kecepatan awal, sehingga di sini terjadi gerak relatif ya. Dengan demikian, kecepatan awal peluru menurut pengamat yang diam di tanah itu sebenarnya adalah penjumlahan dari kecepatan peluru terhadap pesawat dan kecepatan pesawat. Sehingga kita tuliskan di sini V0px sama dengan V0x plus Vpx. Jadi V0 dari peluru pada arah horizontal itu merupakan penjumlahan dari V0 peluru pada arah horizontal dan V pesawat pada arah horizontal. Untuk V0x itu berarti 100 meter per second cosinus 37 derajat. Untuk Vpx berarti 60 meter per second cosinus 53 derajat. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, V0px sama dengan 100 cos 37 derajat ditambah 60 cos 53 derajat. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Cosinus 37 derajat adalah 0,8. 0,8 kalikan 100 ketemu 80. Kemudian cosinus 53 derajat adalah 0,6. 0,6 kalikan 60 ketemu 36. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V0px sama dengan 80 ditambah 36, hasilnya adalah 116 meter per second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, kalau peluru memiliki kecepatan awal pada arah horizontal, berarti yang kedua, peluru juga memiliki kecepatan awal pada arah vertikal. Kalau arah horizontal tadi indeksnya adalah X, berarti kalau arah vertikal indeksnya Y. Sehingga kita tuliskan di sini V0py sama dengan V0y ditambah Vpy. Kalau horizontal tadi pakai cos, berarti kalau vertikal pakai sin ya. Sehingga V0py sama dengan 100 sin 37 derajat ditambah 60 sin 53 derajat. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Sinus 37 derajat adalah 0,6. 0,6 kalikan 100 ketemu 60. Berikutnya, sinus 53 derajat adalah 0,8. 0,8 kalikan 60 ketemu 48. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V0py sama dengan 60 ditambah 48. Hasilnya adalah sama dengan 108 meter per second. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai V0px dan V0py, langkah berikutnya yang harus kita kerjakan apa? Sobat 100 ingat ya, di sini yang ditanya adalah jarak terjauhnya. Berarti harapannya nanti peluru mencapai tanah, sehingga yang perlu Sobat 100 pahami di sini, syarat untuk peluru bisa mencapai tanah itu apa? Syaratnya adalah nilai Y-nya harus sama dengan 0. Jadi posisi vertikalnya secara keadaan akhir itu nilainya harus sama dengan 0. Ingat, untuk Y
Karena di sini memiliki posisi awal Y0, maka cara hitungnya gini, Y0 plus V0 PY T min setengah GT kuadrat sama dengan 0. Ini kita hitung yang peluru ya. Y0 nya 1260, V0 PY tadi 108. Percepatan gravitasi bumi gunakan angka 10 meter per second kuadrat. Nah, sehingga kalau kita masukkan angka, kita dapatkan 1260 plus 108T min 5T kuadrat sama dengan 0. Yang 5T kuadrat itu diperoleh dari ini ya, setengah kali 10 ketemu 5 tandanya negatif. Nah, karena ini bentuk persamaan kuadrat, tapi bentuk kuadratnya ini tandanya negatif, sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk positif, bisa kita tulis ulang menjadi sebagai berikut, yaitu 5T kuadrat min 108T min 1260 sama dengan 0. Kalau Sobat 100 tidak bisa melakukan pemfaktoran atau melengkapkan kuadrat sempurna, maka bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus ABC ya. Nilai A nya 5, nilai B nya negatif 108, nilai C nya negatif 1260. Sehingga kita dapatkan untuk menghitung T sama dengan 108 plus minus akar dari negatif 108 kuadrat dikurangi 4 kali 5 kalikan negatif 1260. Ini hasilnya dibagi dengan 2 kali 5. Nah, ini silakan Sobat 100 hitung ya. Negatif 108 kalau dikuadratkan hasilnya berapa. Kemudian di sini ada negatif 4 kali negatif 1260, hasilnya kalikan dengan angka 5. Ini dihitung dulu yang dalam bentuk akar. Sudah dihitung Sobat 100? Sudah dapat ya hasil yang dalam bentuk akar. Kita peroleh di sini T sama dengan 108 plus minus 192 dibagi dengan 10. Karena kita ingin menghitung waktu itu harus bertanda positif. Jadi kita ambil yang tanda positif saja ya Sobat 100. 108 tambah 192 ketemu angka berapa? 300 ya. 300 dibagi dengan 10, maka kita peroleh T sama dengan 30 second. Jadi ini waktu yang diperlukan dari peluru ditembakkan oleh pesawat pada ketinggian ini sampai tanah ya. Nah, terus kan yang ditanya jangkauan terjauhnya. Jadi yang ditanya X-nya. Tadi sudah kita hitung V0px. Jadi untuk menghitung X, kita gunakan rumusnya adalah X sama dengan Vx kali T. Vx yang dimaksud yang ini ya, V0px. V0px tadi nilainya adalah 116. Waktunya sudah kita hitung 30, sehingga X sama dengan 116 kalikan 30. Silahkan dihitung Sobat 100. 116 kali 30 ketemu berapa? Ketemu angkanya adalah X sama dengan 3480 meter. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana cara mengerjakannya. Di sini ada beberapa step perhitungan. Sobat 100 harus paham bahwa pada soal ini peluru ditembakkan oleh pesawat. Pesawat punya kecepatan awal, peluru punya kecepatan awal. Karena di sini melibatkan dua kecepatan awal dan peluru ditembakkan dari pesawat, maka di sini berlaku gerak relatif ya. Sehingga Sobat 100 perlu hitung kecepatan awal peluru yang diamati oleh pengamat yang diam di tanah. Nah, karena di sini membentuk sudut, maka perlu Sobat 100 hitung kecepatan awal peluru pada arah horizontal dan kecepatan awal peluru pada arah vertikal. Kalau arah horizontal berarti V0px sama dengan V0x plus Vpx. V0x itu berarti kecepatan awal peluru pada arah horizontal. Vpx itu berarti kecepatan pesawat pada arah horizontal. Kalau arah horizontal Sobat 100 pakai kosinus ya. Nah, ini silakan masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu V0px, kecepatan awal peluru menurut pengamat yang diam di tanah pada arah horizontal. Nah, kalau sudah yang arah horizontal, hitung juga yang arah vertikal. Kalau yang arah horizontal pakai X, berarti yang arah vertikal pakai huruf Y. V0py sama dengan V0y plus Vpy. Sama ya. Kalau horizontal itu pakai cos, kalau vertikal berarti pakai sinus ya. Ini masukkan nilai kecepatan awal peluru, sudutnya, ini sudut peluru ya. Terus masukkan kecepatan awal pesawat dan sudut pesawatnya. Ini tinggal dihitung, ketemu V0py. Nah, di soal ini yang ditanya adalah jarak terjauhnya. Berarti yang dicari adalah nilai X-nya. Nilai X ini bisa dihitung kalau peluru mencapai tanah. Nah, peluru mencapai tanah syaratnya adalah nilai Y harus sama dengan 0. Jadi ini syarat yang harus dipenuhi. Karena nilai Y harus sama dengan 0, Sobat 100 tuliskan formula Y. Y itu adalah sama dengan Y0 plus V0pyt min setengah GT kuadrat. Nanti Sobat 100 ketemu bentuk persamaan kuadrat. Ini silakan Sobat 100 selesaikan dulu ya. Bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau susah, Sobat 100 bisa pakai rumus ABC, yang mana
nilai A-nya di sini adalah angka 5, nilai B-nya adalah negatif 108, nilai C-nya adalah negatif 1260. Nah, ini silakan Sobat 100 hitung. Ingat, waktu itu harus bertanda positif ya. Jadi di sini Sobat 100 ambil yang solusinya atau jawabannya bertanda positif. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan waktunya, maka untuk menghitung jarak terjauh, gunakan rumus pada gerak horizontal. Pada gerak horizontal, peluru tidak mengalami percepatan, sehingga rumus X atau jarak terjauh itu sama dengan Vx kalikan T. Vx di sini yang dimaksud adalah V0 Px. Nah, Sobat 100 masukkan angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Jarak terjauh yang bisa dicapai peluru itu sekian meter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.